Seek His love and just be strong. When your life seems hard and leads nowhere, He will be there and will always with you. Keep your faith and hope, He's so divine. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, dan membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dengan jujur dan tulus hati kepada Tuhan kesalahan dan dosa kita dan memohon pengampunan. Mari berdoa. Bapa di sorga, sekalipun jauh kami melangkah menghindar dari kekudusan-Mu, tetaplah kami terlalu dekat untuk dikasihi. Sekalipun kami bersembunyi di balik topeng sikap dan perilaku kami yang munafik, kasih-Mu menyingkap segala kebodohan kami. Ampunilah kami ya Bapa, selamatkanlah kami ya Kristus, perbaharuilah kami ya Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena kamu telah mengaku dengan jujur dan tulus hati akan kesalahan dan dosamu, dan kamu pun telah memohon pengampunan, maka Allah yang adalah sumber rahmat berkenan mengampuni. Maka dengar dan terimalah kabar keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Jemaat Tuhan, keselamatan kita adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita setia memelihara keselamatan itu dengan berpedomankan kepada firman Tuhan. Maka dengar dan terimalah amanat hidup baru yang diambil dari Matius 22 ayat 37 hingga ayat 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami telah menanggalkan segala kekurangan, kelemahan kami untuk menghadap di Kau di dalam pendengaran dan pemahaman kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan mengajar kami, sehingga kami berhikmat di atas dan di segala kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita diambil dari kitab Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang firmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur.
Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian pembacaan kita, saudara-saudara. Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah kami mendengarkan firman Tuhan yang memelihara dan yang melakukannya di dalam kehidupan ini. Saya mencoba untuk memberi judul pembacaan dan perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu perjalanan sebuah iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau sebuah kisah asmara dipentaskan dalam sebuah karya tulis atau buku, katakanlah itu sebuah novel, pastilah buku itu diminati oleh orang-orang muda atau para pepelan cinta. Namun meskipun hasrat begitu besar untuk membacanya, toh pembaca perlu selektif. Dalam arti tidak semua kisah harus dibaca. Carilah dan pilihlah yang sesuai dengan selera dan kesenangan. Misalnya alur kisahnya, akhir kisah, itu terlebih-lebih harus lebih awal diketahui. Bagaimana akhir kisah, apakah happy ending atau sebaliknya? Kalau akhir kisah tidak bahagia, tentu pembaca tidak ingin membawa perasaannya dalam suasana sedih, kecewa, atau juga penasaran. Lalu mengantisipasi timbulnya perasaan-perasaan seperti itu, umumnya pembaca memilih bab-bab yang harus dibaca. Dan umumnya juga bab yang dipilih adalah bab awal dan bab akhir dari kisah. Itu yang ingin kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, membaca kisah perjalanan hidup Abraham atau Abram sama halnya dengan membaca perjalanan iman Abraham itu sendiri. Keduanya memang melekat satu dan tak terpisahkan. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang menarik dari kisah itu? Sejujurnya saudara-saudara, menarik atau tidaknya kisah itu tergantung bagaimana cara orang membaca kisah itu sendiri. Apakah membacanya dengan penuh penghayatan dalam arti menempatkan diri pada posisi Abram, atau hanya sekedar berdiri sebagai seorang pembaca yang berada di luar kisah itu? Kalau pilihannya yang kedua, itu berarti kita telah memilih bab-bab kehidupan Abram yang disukai. Katakanlah yang kita pahami sebagai sesuatu yang gampang, yang mudah. Dan umumnya bab pendahuluan dan bab penutup itu yang dipilih. Dalam kisah Abram ini, yang dibaca adalah janji Allah kepada Abram digenapi. Dan kisah itu pun berakhir dengan happy ending. Lalu persoalan dianggap selesai. Dan iman pun kemudian dipahami seperti itu. Disinilah saudara-saudara, iman itu bertumbuh dalam kegerdilan dan kerapuhan. Sebaliknya, kalau pilihannya adalah yang pertama, maka itu berarti menempatkan diri pada posisi Abraham, mencoba untuk mengalami dan menghayati peristiwa demi peristiwa dalam pergumulan iman Abraham.
bagaimana iman itu jatuh bangun melewati peristiwa demi peristiwa dan akhirnya berjaya di dalam ketekunan dan kesetiaan. Lalu kisah itu pun menjadi kisah yang menumbuhkan iman yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kepada pembacaan kita. Firman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ayat yang pertama. Inilah panggilan dan sekaligus perintah Tuhan kepada Abraham. Dalam panggilan dan perintah itu ada janji Tuhan, yaitu janji tentang sebuah negeri dan janji sebuah bangsa yang besar yang diperoleh dari keturunan Abraham nanti. Ini janji yang hebat dan janji yang menggiurkan. Siapa yang tidak mau? Saudara-saudara, janji tentang sebuah negeri mungkin boleh kita abaikan. Tapi janji tentang sebuah keturunan yang pada akhirnya menjadi bangsa yang besar, ini menjadi persoalan terutama bagi Abraham. Sebab bagaimana mungkin Tuhan berjanji kepada Abraham akan memberikan keturunan yang besar, memberikan sebuah bangsa yang besar melalui Abraham. Padahal dalam pasal sebelumnya, Kejadian pasal 11 ayat yang ke-30, dijelaskan dengan tegas di sana bahwa Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin nantinya Abraham akan memperoleh keturunan dari seorang istri yang mandul? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Abraham seperti seekor kerbau yang dicocok hidup, ikut saja dituntun dan digiring kemana tanpa bertanya ini dan itu. Sebagai manusia biasa atau manusia pada umumnya, tentu kita juga berpikir Abraham memiliki pergumulan yang berat. Tidak mungkin Abraham tidak mempersoalkan atau tidak mempermasalahkan kemandulan istrinya dan keturunannya di kemudian hari. Dan memang toh pada akhirnya kembali sebagai manusia biasa, Abraham membuka suara, mengeluarkan pergumulannya. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 2 dan ayat 3, Abraham mencoba mempertanyakan keturunannya, anaknya, kemandulan istrinya. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik."
Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisan. Abram ternyata tidak hanya mencoba mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan yang bergejolak dalam hatinya dan bahkan imannya. Tidak cukup dengan kata-kata. Abram toh mengambil sikap yang konkret. Dalam Kejadian pasal yang ke-16, Abram memperlihatkan sikapnya itu atas anjuran dan saran dari istrinya Sarai. Maka Abram mengawini Hagar pembantunya dan memperoleh seorang anak dari sana, yaitu Ismail. Inilah bentuk pergumulan Abram terhadap janji Tuhannya dengan kondisi yang ia hadapi. Inilah pergumulan iman Abram. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama ini kita memahami bahwa iman yang kita miliki adalah iman yang tidak bertanya ini dan itu kepada Tuhan. Kita mengira terlalu banyak kita bertanya kepada Tuhan atau mungkin berbantah terhadap Tuhan. Mungkin kita salah dan berdosa. Hanya persoalannya, apakah memang demikian? Apakah Tuhan tidak memperkenankan kita untuk mempertanyakan keadilan dan kebijakan Tuhan di tengah-tengah persoalan hidup kita? Ternyata tidak. Kita boleh melihat atau berkaca dari pengalaman Ayub. Ayub yang merasa bahwa dia adalah orang yang tidak tersentuh oleh kesalahan dan dosa, tapi mempertanyakan mengapa ia harus menerima musibah dalam hidupnya di tengah-tengah keluarganya. Tidakkah oleh karena kesalahan dan dosa maka manusia wajar menerima hukuman seperti itu? Inilah pemahaman Ayub. Tetapi Tuhan terbuka dan Dia menggelar perkara Ayub secara transparan. Tuhan menantang Ayub. Tuhan membuka perkara Ayub. Dalam Ayub pasal 38 ayat 4, Tuhan bertanya kepada Ayub, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian." Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjalanan iman Abraham bukanlah
perjalanan yang mulus dan gampang. Di sana ada banyak persoalan yang dihadapi oleh Abram. Dan di sana juga Abram banyak membantah, bertanya tentang Tuhannya dalam kehidupannya. Kita pun demikian. Selama ini kita memahami bahwa iman itu adalah iman yang bertumbuh dan terus bergerak hidup di jalan yang lurus dan mulus. Padahal iman itu bagaikan sebuah perjalanan naik turun gunung dan bahkan juga jatuh bangun. Di sana ada banyak persoalan yang kita pertanyakan kepada Tuhan. Di sana ada banyak pertanyaan yang membutuhkan penjelasan Tuhan. Dan sejujurnya Tuhan terbuka untuk semuanya ini. Hanya yang menjadi persoalan bagi kita adalah pemahaman kita yang keliru, pemahaman kita yang salah. Bagaimana kita seharusnya beriman kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa beriman itu adalah tetap setia tanpa banyak bertanya. Mungkin kita berpikir bahwa iman itu dibangun atas dasar sikap seperti seekor kerbau. Padahal beriman kepada Tuhan menjadikan kita manusia yang cerdas, yang memiliki hikmat Tuhan. Beriman kepada Tuhan bukan justru menjadikan kita orang yang bodoh. Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Yang dikehendakinya adalah beriman dengan cerdas, penuh hikmat di tengah-tengah persoalan yang dihubungi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali di tengah-tengah suasana yang mencekam, suasana wabah virus corona. Situasi ini pun menuntut kita untuk menjadi orang yang beriman kepada Tuhan dengan cerdas, mampu membaca situasi dengan bijak, bukan justru sebaliknya. Di balik berbagai persoalan hidup ini, Tuhan mengajak kita untuk melihat
arti atau makna dari persoalan itu sendiri. Kita tidak dituntut untuk meratap atau menyesali situasi atau kondisi yang kita hadapi, tapi mencoba untuk bersikap bijak, melihat pekerjaan Tuhan di balik seluruh peristiwa itu. Jemaat Tuhan, setiap persoalan yang muncul tentu tidak membuat iman ini menjadi kerdil dan rapuh. Justru sebaliknya, mengajak dan menjadikan iman ini menjadi lebih tajam dan berkualitas. Marilah di tengah-tengah suasana atau peristiwa atau musibah mewabahnya virus corona ini, kita tetap setia kepada Tuhan sambil bertanya, apa yang harus kita lakukan di dalam pergumulan dan pergulatan kita. Yang pasti adalah kasih dan setia Tuhan tetap menyertai kita di seluruh persoalan hidup. Kebangkitan Kristus dari kematiannya mencoba untuk mengungkapkan bahwa kasih Allah dalam kemahakuasaannya membuka segala belenggu persoalan hidup manusia. Oleh sebab itu, bersyukurlah. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari-hari yang kami lalui. Walaupun waktu itu terasa berbeda dari waktu-waktu sebelumnya, tetapi yang pasti adalah kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Apapun peristiwa yang kami hadapi. Oleh karena kesetiaan itulah ya Bapa, kami kembali menghadap Engkau dalam syafaat kami, memohon penyertaan untuk kelanjutan hidup kami dalam situasi, dalam kondisi yang sedang kami hadapi. Berilah kami kekuatan baik secara jasmani ataupun rohani agar tetap mampu berdiri di dalam kehidupan ini, di
di tengah-tengah persoalan yang sedang kami hadapi. Jangan biarkan persoalan ini membatalkan langkah-langkah kehidupan kami, kerja dan karya kami bagi sesama dan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi pelayanan kami sebagai gereja, berkati kami secara khusus dalam sepanjang minggu yang akan kami lalui. Kami sadar bahwa kami tidak akan tahu dengan pasti apa yang akan kami hadapi. Namun di dalam ketidaktahuan itu, biarlah kami tetap mendapat tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga apapun persoalan yang datang atau yang akan kami hadapi, mampulah kami untuk mengatasinya. Kami berdoa untuk kehidupan kami, seluruh kegiatan kami, di tengah-tengah keluarga ataupun masyarakat kami. Sertai dan berkati kami di sana, agar kualitas hidup kami tidak berkurang dan tidak juga berubah. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami, pemerintah pusat ataupun daerah-daerah. Berkati mereka, anugerahkan hikmat dan pengertiannya di tengah-tengah upaya mereka untuk menjaga dan memelihara kenyamanan dan keamanan kehidupan kami bersama sebagai sebuah bangsa. Teristimewa, biarlah hikmat dan pengertian Tuhan boleh mewarnai pikiran dan sikap pemerintah dan bangsa kami menghadapi situasi mewabahnya virus corona ini. Beri kami sikap yang bijaksana satu dengan yang lain untuk selalu terbuka demi keselamatan kami bersama. Kami berdoa untuk gereja-gerejamu yang juga berjuang untuk mengatasi persoalan ini. Berkati dan tuntun kami dengan iman yang benar. Jauhkan kami dari kebodohan-kebodohan sehingga kami harus tertimpa malapetaka yang tak terampunkan. Kami berdoa bagi dunia yang telah menganugerahkan kepada kami, yang juga berjuang untuk menstabilkan kehidupan dunia ini dari virus corona. Hikmat Tuhan juga lain ada di sana untuk mengatasi semuanya. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dengan sukarela berjuang di garis depan untuk menghadapi virus corona.
para medis, para relawan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka, dan biarlah melalui penyertaan Tuhan, apa yang mereka lakukan dapat berguna bagi kami bersama. Bapa di surga, mungkin ada kesalahan dan dosa kami. Di tengah-tengah keputusasaan kami menghadapi persoalan ini, ampuni kami bila itu yang terjadi. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Hari-hari, waktu-waktu yang akan kami lalui, biarlah melalui penyertaan Tuhan, segala waktu itu boleh menjadi waktu yang berguna bagi kehidupan dan perjuangan kami. Inilah syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita undur dari ibadah ini untuk menjadi saksi Kristus dalam hidup dan pergumulan kita masing-masing di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat kita.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.